Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Asfaja edisi hari ini, hari Senin 13 Mei 2024. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kembali saya Adi Prastyo hari ini hadir untuk mengajak Anda ngaji bareng di Hujah Asfaja. Tema kita tentang menggapai haji mabrur dan problematikanya. Oleh karena itu kita sudah terhubung bergabung dengan narasumber kita Dr. Haji Fauzi Palestin, Eshum MAG, tim Aswaja NU Center PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz G? Alhamdulillah. Pastinya begitu sehat. Terlihat kok dari senyumnya, dari wajahnya. Amin. Macet tadi Ustaz? Boten G. Berangkat dari kantor memang. Bahkan datangnya lebih dulu Ustaz tadi. Oke, Ustaz, ini kita bulan ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini setelahnya adalah masuk di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya juga diikuti dengan satu kegiatan yang sudah sangat berjalan sudah sekian abad-abad lamanya, Ustaz, yakni musim haji. Nah, di musim haji ini kan kita juga tahu ada haji mabrur, ada yang tidak mabrur. Tapi kita pengen tahu juga sih Ustaz, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, sebetulnya makna haji mabrur itu apa sih Ustaz? Pertama, bahwa ketika kita bicara rukun Islam yang nomor 5, yaitu ibadah haji, pasti yang ada di benak kita adalah sebuah ungkapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu yang ada di benak kita bersama. Dan kalau kita melihat substansi daripada talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti orang-orang yang datang ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji itu murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah ruah, secara fisik juga mampu, tapi Allah tidak panggil dia, sehingga kemudian dia tidak sampai melaksanakan ibadah haji. Dan juga bahwa pelaksanaan ibadah haji yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu perlu diketahui, itu bukanlah karena seseorang itu jauh lebih baik daripada tetangga sekitarnya. Ada banyak orang mungkin secara ibadah, secara kesalehan dia lebih soleh, tetapi dia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi para hujjaj atau calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah haji, rendahkan hati sebelum dia berangkat ke tanah suci. Bahwa ya Allah, saya datang ke tempat ini penuh dengan lumuran dosa. Saya bukan berarti lebih baik daripada tetangga saya. Sehingga dengan ketawaduan itulah dia sampai pada puncak sebuah kenikmatan ibadah yang dia tidak pernah menjumpai pada era-era sebelumnya. Karena memang kesana itu, kalau kita melihat definisi haji itu, qasdul ka'bati lin nusuki. Ya, qasdul ka'bati lin nusuki. Lin nusuki, dia bersengaja untuk datang ke Baitullah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niatnya bergeser daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya haji, ya biar tetangga kanan kiri bilang Pak Haji, Bu Haji. Misalnya haji, dia biar kelihatan pantas, masa tokonya besar, mobilnya banyak misalnya, dan di dalam hatinya muncul demikian, maka dari awal sudah tidak baik. Ya, maka mohon maaf, itu saya kira sulit untuk mendapatkan kemabruran haji, karena hal mendasar dia belum bisa nyampe. Kan yang paling penting adalah bagaimana kita
Innal hajja wal umrata lillah. Dia melakukan haji, dia melakukan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi niat saja ya, hati dan pikiran yang sudah sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kekhusyuan menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak cukup ya. Harus diimbangi dengan bekal-bekal ilmu teknis di dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jadi teknisnya harus benar. Nah, teknis inilah yang disebut dengan syariat. Ya, makanya ketika kita melihat saudara-saudara kita mau melaksanakan ibadah haji, di situ biasanya kelompok bimbingan itu mengadakan manasik ya. Manasik itu bertujuan agar nanti dalam pelaksanaan ibadah hajinya sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti yang sudah kita maklum bahwa wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu maka bisa saja ibadahnya tertolak. Dari sini penting ya, mungkin saat ini ada calon-calon jamaah haji yang belum berangkat ya, karena belum giliran kloter Ustadz ya. Ayo taati pembimbing panjenengan yang sudah berupaya bagaimana pelaksanaan ibadah haji panjenengan itu sah sesuai fikih. Nah, jangan sampai kita, oh saya sudah tahu, sudah paham, sudah baca buku-buku. Nah, geser dikit ini menjadi berantakan dan mohon maaf itu sangat mengganggu terhadap kemabruran haji. Ya, kemabruran haji, eman-eman ya. Kita sudah berangkat jauh-jauh, ada biaya, ada anak yang kita tinggalkan, ada pekerjaan yang kita tinggalkan, menunggunya juga waktu yang tidak pendek ya, tidak pendek, waktunya lama sekali. Lalu kemudian tidak maksimal, itu eman-eman sekali. Maka apa yang menjadi tema pada sore hari ini, menggapai haji mabrur itu sangat penting. Dan haji mabrur itu kalau dalam fikih-fikih itu biasanya disebutkan la yukhalituhu ithmun ya. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji, mulai dari dia ambil miqat ya, melaksanakan niat, menjatuhkan niat sampai selesai pelaksanaan ibadah hajinya, tidak ada sedikit pun dosa yang menempel kepada dia. Fokus. Nah, makanya bagaimana trik-trik agar haji kita menjadi haji yang mabrur. Calon-calon jemaah Indonesia yang saat ini mungkin melihat kajian kita di sore hari ini, penting diupayakan bahwa bagaimana haji panjenengan semua menjadi hajan yang mabrur. Baik, Ustaz. Kalau tadi dari teknis-teknisnya itu artinya kita memang wajib ya untuk mengikuti anjuran-anjuran pembimbing kita lah begitu. Betul lah. Sebab kalau nanti di sana juga merasa sudah paham, di sini merasa paham, akhirnya tidak diindahkan lah apa yang disampaikan oleh pembimbingnya. Di sana juga bingung Ustaz ya. Dan itu yang berpengaruh pada juga ke afdolan atau kemabruran itu Ustaz. Kemabruran haji ya, betul ya. Bagaimana bisa mabrur hajinya kalau secara teknis saja tidak benar? Logika sederhana aja Ustadz, bagaimana orang sholatnya bisa diterima oleh Allah? Lawang secara teknis pelaksanaan aja sudah tidak sah. Itu secara sederhana ya. Urusan keterima atau tidak sebenarnya bukan wilayah kita. Ya, apakah ibadah seorang diterima atau tidak itu sudah. Itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wilayah kita adalah bagaimana praktik ibadah haji kita. Itu sah. Dan sah dan tidak itu bisa kita jangkau. Oh, ini Bapak keliru niatnya misalnya. Oh, ini Bapak tawafnya kurang satu. Oh, ini Bapak tawafnya batal tadi. Itu kan teknis. Sebuah praktik ibadah yang kemudian salah dan tidak itu bisa deteksi oleh ilmu. Yang disebut dengan fiqhul haji wal umrah. Tetapi kalau urusan keterima, sekali lagi itu bukan lagi wilayah manusia, itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, apa saja sih tanda-tanda seorang yang hajinya itu mabrur Ustaz? Apakah ada deteksi khusus atau ada notifikasi khusus itu Ustaz? Jadi memang kalau urusan
laisa lahu jazaun illal jannah ya. Itu kan nanti lah Nggih, itu betul, Ustaz betul. ya. Nanti ya, karena urusan surga itu bukan sekarang. Tetapi memang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa haji mabrur itu, Nabi jawab it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Baik. Orang yang haji mabrur itu ya suka berbagi. Salah satunya suka berbagi. Salah begitu saja. satunya. Kita membahas tentang menggapai haji mabrur dan problematikanya. Kita tadi barusan saja sebelum kita jeda membahas tanda-tanda haji mabrur, adalah salah satunya adalah kata Ustaz tadi suka berbagi. Apakah hanya itu aja, Ustaz? Ifsya'us salam. Oke. Menebarkan kedamaian di mana Menebar kedamaian. dia berada. Jadi di mana ibadah seseorang itu mencapai keberhasilan Nggih. di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada implikasi sosial. Apa implikasi sosial itu? Tadi sudah kita bahas, diantaranya it'amut ta'am, implikasi sosial. Jangan sampai kita nikmat beribadah, kita sholat malam, sholat hajatnya 12 rakaat. Saya kebetulan Ustadz punya komunitas sholat hajat 12 rakaat ya. Masya Allah. Ada banyak peserta ya yang hadir ya. Mungkin malam ini banyak, sore ini banyak yang nonton juga. yang nonton Nggih. juga ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan berkah. Sholat hajatnya 12 rakaat misalnya, ngaji Qur'annya setiap kali hatam ya. Ya hatam terus ya. Tetapi ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, jadi yang namanya ibadah yang kita lakukan itu pasti ada implikasi sosial. Ya, kemudian ifsya'us salam. Apa ifsya'us salam? Itu menebarkan perdamaian dimanapun kita berada. Ya, sebenarnya tidak hanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Orang umroh ya juga begitu. Ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosialnya. Dulu misalnya ada kesenggangan satu dengan yang lainnya, satu keluarga dengan keluarga yang lain, satu tetangga dengan tetangga yang lain. Orang yang hajinya mabrur, insya Allah pasca dia melaksanakan ibadah haji, dia komunikasi sosialnya, hubungan dengan masyarakat itu semakin baik, karena itu bagian daripada tanda-tanda orang yang mendapatkan kemabruran haji. Tidak hanya soal urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah implikasi dari ketika sudah melaksanakan ibadah haji yang sudah kita laksanakan, Ustadz ya. Betul. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah saat seseorang itu start melaksanakan ibadah haji ataupun start melaksanakan ibadah umroh. Di situ ya para ulama ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh orang itu terlalu banyak bercanda Ketika haji. kasratul mizah ya. Ya. Bahkan seorang itu harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak talbiyah. Dan talbiyah itu kalau di dalam kitab kita boleh sedikit angkat suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu. Coba aja Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Biar nanti nular Ustaz sama semua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu biasanya orang Mesir, kemudian orang-orang Tunisia yang besar-besar itu ramai sekali kalau baca talbiyah. Keras banget begitu Itu Ustaz. Ustaz. Karena memang Ya raf'us Allah, shaut itu Masya sangat Allah. dianjurkan. Nah, kemabruran haji seseorang itu ditentukan dalam proses-proses itu. Ya, makanya di dalam proses-proses itu jangan ada kasratul mizah. Kasratul mizah itu banyak bercanda, tidak serius. Saya sering, Ustadz ya, bukan sering ya, tahun lalu melaksanakan ibadah haji, ada sekelompok pemuda itu yang mungkin bekal manasiknya tidak kurang ya, tidak maksimal ya, sehingga sebelum wukuf di Arafah ya, pokok dalam proses dari satu tahapan ke tahapan itu seakan-akan tidak ada nilai kesakralan sama sekali, menganggap itu biasa-biasa saja. Itu saya sendiri, ya Allah, emannya. Kenapa demikian? Karena disitulah sebenarnya di mana seorang itu memburu yang namanya kemabruran haji. Maka ketika sudah masuk start kita melakukan ibadah haji, sudah ambil mikot, ya sudah, kita hanya Allah. Di dalam banyak literatur kasratul dzikir. Berbanyak zikir. Karena itu kalau sampai udah terpancing dengan situasi, mohon maaf ya, kadang
udah lupa ya, udah kadung kuyon-kuyon, karena memang yang namanya ibadah haji itu banyak fisik, Ustadz, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang seorang tidak mampu merenungi daripada proses-proses itu, sehingga mohon maaf, walaupun kita sama-sama nggak tahu ya, kalau melihat dari sisi ini ya sangat sulit untuk mencapai kemabruran haji. Oleh karenanya penting ya bagi para calon jemaah haji, siapapun Anda, atau Anda yang mau melaksanakan ibadah umroh ya, atau yang saat ini lagi siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, penting bagaimana orang yang pengen hajinya mabrur itu benar-benar diperhatikan, bahwa ketika sudah start, sudahlah bismillah, hanya Allah. Dan yang paling penting itu, Ustaz, kenapa haji mabrur itu menjadi dambaan kita semua, menjadi tujuan harapan kita lah, kita bersama semuanya. Karena memang haji yang mabrur itu ya, kalau kita melihat banyak literasi ya, seperti di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu disebutkan, fal hajjul mabrur yukaffir dunub hatta minal kabair. Jadi haji yang mabrur itu bisa menghapus dosa-dosa kita, walaupun itu dosa besar. Malahan kata Imam Ar-Ramli, dosa-dosa yang kaitannya dengan manusia, kita misalnya punya salah kepada sama manusia, tidak sempat meminta maaf, Ustaz. Tidak sempat meminta maaf karena keterbatasan waktu, tidak bisa ketemu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab seorang itu menggapai haji yang mabrur. Oke, Masya Allah. Nah, nih para pemirsa yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk mungkin sebentar lagi Ustadz ya, gilirannya berangkat ke Tanah Suci ya. Ini diingat-ingat nih pesan Ustadz, nggak boleh bercanda di sana. Apalagi teman-teman muda yang sekarang sudah siap berangkat. Kan banyak Ustadz sekarang umroh, haji, tapi sambil ngevlog Ustadz. Sebenarnya tidak masalah. Cuman apa ya? Ini kan butuh konsentrasi, butuh fisik juga, butuh tenang juga gitu Ustaz. Sebenarnya tidak masalah ambil dokumentasi, ambil video. Yang penting kita bisa mengelola hati kita. Jangan sampai tasaddud ya, berlebihan di situ. Bahwa niatkan ambil gambar misalnya, ya Allah, saya niat ambil gambar ini supaya ketika pulang ke Indonesia lalu menjadi afirmasi positif. Saya melihat gambar ini, ya saya kepengen ke sana lagi. Dan itu menjadi sebuah doa. Tidak masalah. Yang masalah itu kalau ternyata berlebih-lebihan, bahwa ke sana hanya pengen ngonten misalnya, itu kan niatnya sudah nggak benar. Kalau saya biasanya nyaranin ya ke teman-teman yang ziarah kepada Rasulullah SAW itu kadang sampai memvideo ya makbar Rasulullah SAW. Saya biasanya nggak nyaranin, tapi nggak ngelarang, namanya orang ke Tanah Suci biaya sendiri. Baik Ustadz, kita tahan dulu Ustadz ya. Selepas ini kita akan balik lagi pemirsa, dan kita juga buka interaktif. Nomor handphone kita ada di layar kaca itu. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda seputar masalah haji bersama Ustadz Fauzi. Ustadz, oh ya, ini tadi ada yang bertanya juga tadi, kalau tanda-tanda haji mabrur tadi sudah dijawab sama Ustadz G. Terus kalau ada orang sudah daftar haji namun orang tersebut meninggal, bagaimana Ustadz? Sudah daftar haji, pertama kepada ahli waris hendaknya melakukan badal haji yang dipersembahkan untuk almarhum. Kan biasanya begini Ustadz, jadi ini banyak terjadi ya, meninggal dunia kemudian porsi itu diambil oleh ahli warisnya. Oke, tidak masalah itu, karena memang eman-eman kan, tinggal ahli warisnya nambahi supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ahli waris ini tidak bisa melakukan eksekusi badal haji. Ya, oleh karenanya almarhum yang tidak sempat ibadah haji itu, saya sarankan lakukanlah yang namanya badal haji. Bisa koordinasi dengan KBIH terdekat ya, datang seorang ustadz, ini nenek saya udah daftar haji, kemudian belum sampai melakukan ibadah haji, meninggal dunia, lakukanlah badal haji ya. Mungkin ya itu ada nominalnya juga Ustadz ya, kurang paham juga. Itu satu. Yang kedua adalah insya Allah beliau mabrur. Amin. Sebelum haji, karena sudah ada
niatan dalam hatinya Nggih. untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi karena faktor ajal, lalu kemudian dia tidak sampai melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan termasuk orang yang mabrur sebelum haji begitu, Ustaz. Amin, amin, amin. Ustaz. Tapi ya begitu ya, Nggih. ya badal haji itu saya sarankan kepada ahli waris untuk dilaksanakan ya, kerjasama dengan travel seorang ustadz ya, lalu kemudian di badal haji yang pahalanya diperuntukkan kepada almarhum itu. Oke. Artinya badal haji itu orang yang melaksanakan yang badali itu lebih utama adalah ahli waris, ahli dari si yang meninggal itu, Ustaz ya. Ya, tapi dengan syarat ahli waris itu sudah pernah haji. Kalau tidak pernah haji nggak bisa badalin haji. Baik, baik, baik. Nah, kalau ternyata ahli warisnya itu nggak pernah haji, ya nggak harus ahli waris. Bisa sewa orang lain, kayak saya misalnya ada orang nitip badal haji, saya mungkin sambungkan dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang itu, Ustadz. Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa Agustin dan juga Neng Sekarmi ya sudah ikut berinteraktif atau mengirimkan pertanyaannya kepada kami yang live di TV9 kali ini. Ya, sekali lagi nomor live, bukan nomor live ya, nomor line kita ya di WA kita di 0882 3558 4857. Anda bisa berinteraktif atau bisa langsung menanyakan pertanyaan Anda perihal haji kepada Ustadz kita atau narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Haji Fauzi Palestin Eshum MAG. Ustadz, kalau panjenengan sudah berapa kali sih Ustadz kalau ke sana waktu ini? Sudah yang berapa kali? Kalau umroh udah sering ya Ustadz ya? Sekali. Tiap bulan ya Ustadz? Insya Allah. 2 bulan sekali dapat amanah. Baik. Membersamai dan melayani tamu-tamu Allah gitu. Baik, Ustadz, ada yang bertanya tentang kategori istitoah, Ustadz. Ini sebetulnya apa sih, Ustadz? Ya, kan di dalam Al-Quran itu memang perintah untuk melaksanakan ibadah haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istitoah itu ada istitoah maliyah. Secara harta dia cukup, Ustadz. Secara harta dia cukup, nafkah istri yang ditinggalkan itu sudah cukup. Ya, untuk buat pesawat, untuk bayar ini itu, ya memenuhi standar kuota Kemenak itulah. Sudah cukup, maka dia adalah orang yang istitoah. Ada istitoah yang kedua namanya istitoah badaniyah. Harta banyak, Ustadz, cukup melaksanakan ibadah haji ya, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, maka itu tidak wajib ya, tidak wajib. Fisiknya tidak memungkinkan, bagaimana mau melaksanakan ibadah haji lah fisiknya tidak memungkinkan, tapi duit banyak. Maka kalau ada orang yang sakit demikian, yang kemungkinan untuk sembuh itu sangat sulit ya, secara medis wis gak iso, maka caranya adalah boleh dia dibadalin haji. Jadi sebenarnya kalau misalnya uang sudah ada, lalu kemudian secara fisik dia sudah tidak berdaya, udah tidak mungkin lagi ya secara fisik, maka dia sudah tidak lagi ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sebenarnya kita tidak usah memaksa-maksakan diri ya. Tapi alhamdulillah sepertinya di Indonesia ini sangat teratur, Ustadz ya, ada standar-standar itu. Oh ini Bapak, ini nggak istitoah, jadi nggak apa-apa. Yang namanya hati pasti Ustadz kepengen nyampe walaupun sakitnya. Tapi kondisi fisik kan tidak bisa dibohongi ya. Jadi kalau udah kondisi fisik tidak memungkinkan, walaupun secara harta dia mampu, maka dia belum kategori istitoah. Ustadz, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kita berangkat ke sana selain sangu, Ustadz ya? Apalagi ini sudah banyak sekali nih para jamaah-jamaah hadirin yang siap mau berangkat juga nih. Iya, yang pertama adalah bagi teman-teman yang belum daftar haji ya, saya sarankan yang masih muda-muda itu belum punya porsi haji, segera daftar. Itu yang pertama dulu, Ustaz, ya. Kemudian bagi calon jamaah haji yang saat ini sudah persiapan mau berangkat haji,
sudahlah. Kalau bicara fikih haji di sini saya kira sangat tidak mungkin kan. Sudahlah panjenengan ikuti pembimbing ibadah haji yang sudah disiapkan oleh kelompok bimbingan haji. Insya Allah hajinya mabrur. Amin, amin, Ya, amin. karena di situ insya Allah orang-orang kompeten lah yang membimbing ibadah haji panjenengan. Sudah, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Jangan sampai lepas daripada bimbingan-bimbingan itu. Dan yang paling penting adalah sambungkan hati terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang itu ceria, boleh seorang itu bahagia, ya bahagia wajar lah. Tetapi jangan sampai itu lalu kemudian bergeser sehingga tidak merasa kalau saat itu dia berada di tanah haram. Nah, Nah, ini yang bahaya. Karena kumpul dengan teman-teman baru, senang ya. Kemudian dia lupa bahwa saat itu hari Arafah. ya Allah. Saat itu dia di Mina. Saat itu dia di Musdalifah. Zikirnya mulai berkurang. Ini sebenarnya menjadi ujian. Ya. Ujian ya termasuk kadang satu dengan yang lain. Kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW itu jangan yafsuk, jangan yarfus, jangan fasik, ya, jangan bicara kotor, termasuk wala jidalah ya, ya ndak boleh berjidal ya. Di dalam agama kita kan begini demikian. Karena potensi-potensi dari satu perjalanan, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, potensi berjidal, berdebat itu ada. Potensi bicara kotor itu ada. Potensi fasik itu ada. Oleh karenanya ketika seorang itu sudah lost ya, sudah tidak merasa lagi saya sedang wukuf di Arafah. Sudah tidak merasa lagi saya ada di Musdalifah. Sudah tidak merasa lagi saya sedang ihram. Maka itu berbahaya sekali. Nah, sehingga saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang kebetulan saya membersamai di dalam pelaksanaan ibadah umroh atau ibadah haji di tahun yang lalu, ayo kita benar-benar sambungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun nggak terlalu tegang boten ya, tetapi kita jangan sampai kehilangan arah tadi. Kalau kehilangan arah tadi, lupa kalau di situ kita berada di tanah haram. Nah, itu Ustaz. Itu yang bahaya. Yang sering dilupakan oleh para jamaah haji ketika di sana itu apa sih Ustaz? Yang sering alah wis gitu loh. Apa biasanya Ustaz? Sebenarnya kalau pelanggaran-pelanggaran ihram itu pelanggaran-pelanggaran karena itu. memang yang diwanti-wanti, ingat pelanggaran ihramnya. Nah, itu sangat jarang terjadi. Pelanggaran ihram itu seperti karena biasanya wanti-wanti. Yang rawan itu adalah kehilangan ruh ibadah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya seperti yang saya sampaikan, tidak merasa lagi kalau di situ adalah tanah haram. Sudah lupa kalau saat itu dia sedang berihram. Sudah lupa kalau di situ sebenarnya kita berada di mana, dalam kondisi seperti apa. Lupa kalau saat itu adalah Arafah, di mana Arafah itu ya kata Rasulullah SAW termasuk dosa besar. Orang yang berkeyakinan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sebenarnya hal yang sangat sederhana dan jarang terpikirkan oleh jemaah haji kita. Sehingga di sana itu ya biasa, kadang mohon maaf. Saya nggak melarang orang berkumpul ya, rokokan, nggak melarang ya. Tetapi kita secara proporsional, jangan sampai hati kita bergeser. Jangan lupa kita itu ada di mana, kondisi kita seperti apa. Itu dalam rangka merawat dan mengkawal agar supaya haji menjadi haji yang mabrur. Gitu. Itu hal sederhana Ustaz. Tetapi itu sangat menentukan sekali untuk kemabruran haji. Kenapa? Secara praktik di lapangan banyak sekali yang memang sudah kehilangan arah itu. Ya kadang rame-rame sama teman. Ya Masya Allah, ya yang namanya manusia Ustaz. Oleh karenanya kita roh ibadah itu jangan sampai bergeser ketika kita dalam proses pelaksanaan ibadah haji itu. Masya Allah, begitu banyak ya Ustaz ya, kisah-kisah, cerita-cerita dan sesuatu hal yang sebetulnya harus kita pahami sebelum kita berangkat ke sana. Betul. Ya Ustaz ya. Kadang mau naik bis aja, lalu kemudian kita unyel-unyelan. Terjadi jidal, bisa saja itu terjadi. Loh, saya dulu ini kursi saya. Nah, kemudian debat satu dengan yang lainnya. Itu potensi-potensi yang sering terjadi dan kadang itu lupa bahwa itu mempengaruhi terhadap kemabruran haji kita.
Oke, Ustadz, dari bahasan menggapai haji mabrur dan problematikanya ini, apa yang perlu kita garis bawahi Ustadz untuk perbincangan sore hari ini Ustadz? Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa haji mabrur itu adalah cita-cita kita bersama. Amin. Karena haji mabrur itu adalah sebuah prestasi yang Allah hadiahkan, laisa jazaun illal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menggapai haji mabrur itu kita setidaknya ada dua hal. Pertama, tentu bagaimana praktek fikih kita harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam fikih-fikih kita, dan itu caranya gampang, ikuti petuah-petuah atau fatwa-fatwa daripada pembimbing-pembimbing kelompok bimbingan itu. Yang kedua adalah pengelolaan hati, menjaga roh ibadah ini jangan sampai bergeser, karena masa pelaksanaan ibadah haji itu tidak sejam 2 jam ya, berhari-hari begitu Ustaz. Maka ketika roh ibadah itu mulai bergeser, mohon maaf, itu sangat mengganggu terhadap kemabruran haji, karena di dalam pertengahan itu nanti ada potensi melakukan perdebatan, potensi melakukan pertengkaran dengan sesama jamaah karena situasi-situasi tertentu. Oleh karenanya menjaga roh ibadah ini, ya, ini sangat penting dalam upaya agar haji menjadi haji yang mabrur. Oke, Masya Allah. Oke, baik, kita akan kembali bertanya kepada narasumber kita yang masih standby bersama kita di sini nih pemirsa, tentang batas usia Ustadz. Apakah benar sih batas usia yang pertama Ustadz ya? Apakah benar batas usia haji itu 65? Terus bagaimana jika kita daftar haji karena menunggu lama sudah tidak mencukupi batas usia itu? Ustadz, monggo. Itu saya kira berkenan dengan regulasi pemerintah, regulasi Ustadz, ya. Jadi setahu saya ya, regulasi pemerintah itu bisa yang umurnya lebih dari itu melaksanakan ibadah haji, yang penting sudah memenuhi standar kesehatan. Jadi yang paling penting adalah panjenengan yang sudah daftar ibadah haji, sudah ikuti alurnya yang menjadi regulasi pemerintah itu, dan kalau ada uang lebih ya laksanakan ibadah umroh sambil nunggu waktu pelaksanaan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah. Baik. Ustaz, kalau ada uangnya. Ya semoga ada terus lah. Amin. Amin. Katanya kalau kita sudah daftar haji dan niat, itu rezeki datang dari manapun Ustaz. Itu ceritanya seperti itu. Iya kan. Tetap harus berusaha sih. Yunafiyani al-faqrah ya. Jadi orang banyak testimoni ya, orang yang haji, orang yang umroh, balik dari haji, balik dari umroh, diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tambah lancar ya, usahanya tambah maju. Itu banyak testimoni. Dan saya pernah melakukan testimoni sendiri kepada salah seorang jemaah umroh ya. Saya tanya, gimana Pak setelah jenengan ibadah umroh, usahanya gimana? Wah, subhanallah. Itu diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang saat ini menyaksikan tayangan ini, ragu-ragu mau umroh, ragu-ragu mau haji, sudah laksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu. Insya Allah rizki Anda akan ditambah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Nah ini Ustaz butuh keteguhan hati juga. Butuh keteguhan hati. Ustaz nih, biar lebih jelas lagi Ustaz, inti dari haji yang mabrur apa ini Ustaz? Pertama, inti haji yang mabrur, sebelum bicara fadilah haji mabrur kayak yang tadi itu, maka paling penting bagi para calon jamaah haji yang mungkin belum berangkat dan masih menyaksikan ini, ayo gapai haji mabrur itu dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, lakukan proses-proses itu dengan baik. Bagaimana proses-proses yang baik? Ayo sambungkan hati, roh ibadah ini jangan sampai bergeser selama berada di tanah suci, lebih-lebih ketika dalam proses pelaksanaan ibadah haji itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, doakanlah saudara-saudara kita ya yang saat ini mau melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kesehatan. Karena yang menyimak kita saat ini Ustadz ya, mungkin ada yang belum haji ya,
Mungkin ada yang tahun ini tidak berangkat, doakanlah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Dan bagi Anda yang mau melaksanakan ibadah haji tahun ini, jangan lupa doakan saudara-saudaranya agar Allah takdirkan untuk sampai ke tanah suci. Saling mendoakan. Karena kenapa? Karena mungkin dengan doa-doa terbaik itulah kita semua sama-sama merasakan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah haji. Insya Allah semuanya menjadi haji mabrur, ya, saudara-saudara kita. Dan yang paling penting adalah berikhtiar menggapai haji yang mabrur. Amin, amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Untuk Anda yang mau berangkat haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Saya Ribrahim mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan kita berjumpa lagi di Senin depan di episode dan tema yang berbeda. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak